Lu kok hilang? Ada orang lagi tapa dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akbari dengan NIM 23138 Prodi Sistem dan Teknologi. Baik, pada video kali ini kita akan membuat suatu fitur, yang dimana di sini terbagi dua fitur. Dan yang pertama itu pada tampilan halaman login di front end yang berisi input username dan password, serta bagaimana cara mengirim data login ke server. Terus yang kedua yaitu kita lanjut pada pembuatan API di login server untuk di bagian backend-nya. Nah, di mana API ini berfungsi untuk menerima data dari frontend yang memvalidasikan username ke database dan menemukan apakah user berhasil login atau gagal terhubung ke server. Baik, itu dia mengenai pembahasan singkat dari kedua fitur itu. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke mulai tutorial. Oke, kita langsung saja membuat ke inti pembahasannya. Hal yang pertama kita harus lakukan adalah kita harus membuat dulu struktur database-nya. Jadi saya menggunakan database lama, yaitu kita masukkan saja di node app. Pada pertemuan lalu itu kita tambahkan saja ke tabel baru di sini. Kita tambah itu adalah kita tambahkan user saja struktur tabelnya. Kita tambahkan saja namanya jaringan. Kita menambahkan user. Namaannya itu dia username sama password. Oke, sudah. Ini kita kasih integer saja. Terus ini dikasih varchar dua-duanya. Kemudian ini berupa teks ya. Oke, ini kita kasih 50, kasih 10, dan kasih 100 ya. Kasih 200. Oke, sudah ada lagi. Tinggal periksa lagi apa yang harus kita anunya. Oh ya, kita nyalakan ini namanya auto increment ya. Soalnya ini akan membawa kunci dari ID tersebut. Sudah kesalahan terus. ID, username, password. Apa laptop ini? Kasih nama varchar 11 dan ini 290. Kita sembahkan link remnya. Oke, dan kita simpan. Oh, usernya belum ada. Oke, simpan saja. Dan oke, kita sudah membuat satu tabel dengan user dengan atribut ada ID, username, dan password. Kemudian kita lanjut saja ke bagian untuk pembuatan filenya. Filenya itu kita menambahkan saja itu di sini. Kita langsung saja buka pembuatannya. Ini ya. Kita buat dulu pertama itu kita harus membuat file di sini HTML. Terserah mau tempatkan di mana, tapi saya mau tempatkan saya di public.
menit Di kemudian. sini, oke sudah. Karena saya habis perbaiki tadi, jadi sekali lagi saja videonya ya. Langsung skip saja. Jadi kita save saja dulu, maksud saya. Oke. Pada bagian indeks HTML-nya, kita lanjut. Kita akan mengubah atau menambahkan sebuah fitur yang ada di sini. Dan di sini kita harus tambahkan sebuah script yang dimana dia itu di bagian minus 5 itu berfungsi pada proteksi halaman, yang dimana di sini kita untuk berfungsi sebagai penjaga keamanan di halaman utama, yang secara otomatis itu dia menolak akses dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login jika tidak ditemukan tanda status masuk itu terbaca is logged di browser. Nah, untuk di sini dia pada baris 7 itu di sini kita harus menambahkan sebuah button yang dimana gunanya ini merupakan atau buka logout untuk elemen tombol fisik pada halaman web yang disediakan agar pengguna memiliki sarana interaksi untuk keluar dari sistem. Terus yang terakhir kita menambahkan lagi yang namanya itu pada baris 157 ini kita menambahkan satu kode lagi yang dimana itu logika logout yang bertugas untuk menghapus tanda status masuk dari penyimpanan browser dan mengalihkan halaman secara paksa ke menu login kembali segera setelah tombol logout diklik. Di sini kita tambahkan saja langsung fiturnya. Kita langsung tulis ke isi dulu dokumen ini. Kita menambahkan sebuah script terlebih dahulu. Dan scriptnya itu dia if storage masuk is logged ini. Setelah itu kita masukkan ini saya sudah jelaskan ya. Oke, di sini kita sudah membuat scriptnya. Script untuk proteksi halaman utama itu berfungsi sebagai penjaga keamanan di halaman utama secara otomatis jika menolak akses dan mengarahkan pengguna kembali ke halaman login. Maka login jika tidak ditemukan masuk di seluruh browser. Nah, terus di sini kita membuat lagi yang seperti ini. Tombol antar buka logout. Kita buat saja. Itu kita maksudnya button ID.
membuat sebuah button, dan sekarang kita tinggal menambahkan yang terakhir, yaitu sini kita menambahkan saja logika yang tadi untuk angkat muka. Sekarang kita membuat logika kecil. Jin. Kita cari dulu kesalahannya di sana. Ada satu yang bikin salah pada baris sakit.
kemarinnya, maaf kesalahan ya. Dan laptop. Oke, di sini kita sudah membuat. Oke, di sini kita sudah membuat sebuah 3 fitur, yaitu proteksi. Yang pertama itu proteksi dari JavaScript, yaitu proteksi halaman. Terus yang kedua itu untuk button antar muka logout. Terakhir itu sudah membuat logika logout untuk penyimpanan browser yang mengalihkan halaman secara paksa ke sebuah logik. Oke, setelah saya membuat kedua file yaitu login email dan periksa email dari saya sudah buat ini. Dan ini kan server sebentar dulu lah ya di akhir. Bisa server di akhir ya. Jadi kita lihat dulu. Tampilan seperti ini dari awal. Dengan tampilannya dari awal seperti ini. Kan di sini saya ingin menambahkan sebuah tombol login, tombol logout. Nah, di sini saya sertifkan. Terus kita keluar saja. Dari awal seperti ini. Sudah membuatnya. Seperti ini. Ada kesalahannya. Sabar, perbaiki. Ada kesalahan deh. Dari sini aku bagian yang down sehingga ada bisa pastikan itu. Dan tampilannya bagus ya. Bukan isi yang luar. Bilang itu.
sudah berhasil sih. Oke, ini dia tampilan awalnya. Kita sudah bisa lihat di sini, kita telah berhasil membuat sebuah login sistem di dalam front end. Nah, di sini terdapat ada password, ada username, ada admin. Nah, di mana dia upload ini, yaitu di database yang kita sudah buat tadi. Ada database ini lah ya. Database ini. Kita sudah buat. Nah, nanti di database ini si user ini akan mengirimkan data-datanya itu ke login HTML itu. Bisa sudah buat ya? Kita lihat. Oh, saya belum menambahkan inilah ya. Sorry. Oke, kita buatkan saja. Itu admin, ya sudah. Kita tes dulu. Tes terlebih dahulu apakah ini berhasil atau tidak ya. Ini kan dia gagal menghubungi server. Nah, berarti ini kita harus setting di bagian server ini supaya servernya terhubung, karena kan dia terbaca di sini gagal menghubungi server. Nah, di sini kita harus menghubungkan servernya itu melalui sini. Kita harus setting ini. Setting di sini, tambahkan API-nya, sama kita harus rubah pada bagian update-nya. Jadi kita tambahkan saja dulu database terlebih dahulu supaya dia itu berfungsi pada saat kita mengisi nama-namanya. Tidak. Oke. Boleh saja paret ya. 1, 2, 3. Kita sudah membuat sebuah isi di dalam tabel insert saya itu create dan ketiga. Nah, sini kita langsung saja ke ini. Kita save dulu semua. Kita mau pulang dulu. Sistemnya sudah run ya. Dan tarik 1, 2, 3. Tidak bisa gagal ya kan? Nah, ini solusinya kita harus edit dulu pada bagian servernya. Kita edit sedikit saja, kita ubah pada baris 42 ini dengan kita tambahkan sebuah API di sini. Oke, kita edit dulu. Terlebih dahulu ya. Nah, pada baris 43 ini dia hanya untuk dari baris ini dia sempat foto. Di mana update ini saya menjelaskan sedikit saja dulu. Update-nya ini adalah untuk sebagai pengatur pintu masuk, terutama aplikasi yang bertugas menyajikan halaman HTML kepada pengguna itu saat pertama kali mengakses halaman situs. Kode ini secara otomatis yaitu mengirimkan file tampilan dari folder public ke browser. Nah, sehingga antarmuka login itu muncul di layar frontend ini. Ini penggunaannya ya, itu lebih lengkapnya lah.
ini saling berkaitan dengan gagal membuka server, jadi kita harus memvalidasikan atau menambahkan sebuah kode tambahan di dalam server. Misalnya ini, kita ubah dulu ya. Kita ubah terlebih dahulu logikanya. Logikanya itu tetap update, rect, rest. Ini kita ubah saja di dalamnya isinya. Tetap di name, apa saja dipakai. Login titik paten. Sekarang kita tidak pakai indeks lagi ya, karena otomatis ini akan melemparkan ke login ini, akan di indeks lagi. Oke, setelah itu kita mendapatkan sebuah API, menambahkan API untuk login supaya server itu pada server yang gagal tadi itu bisa terhubung masuk ke dalam indeks database. Kita masuk API. Itu ada muncul juga itu sekali. Sudah ini aja deh, kita buat tidak tambahkan lagi ini terus query, aduh, query
Oke. Oke, kita sudah membuat sebuah API di dalam ini untuk login, dan kita coba lihat ini login atau tidak. Kita lihat seperti dulu. Kita jalankan ulang kembali. Kita hapus dulu pertama, ulang. Kita buka dulu. Tadi saya ini bukan ini yang sebelumnya, karena kan kita belum menjalankan ini. Jadi kita harus seperti di sana. Server apa namanya tuh? Oh ya, saya perbaiki dulu. Mungkin ada kesalahan. Oke, kita lihat dulu. Kembali detik kesalahannya. Cari-cari dulu ya, mungkin agak lama ini.
Oke, dari sini kita sudah perbaiki lah ya. Ini sudah bisa jalan. Karena mungkin cuma sebentar saja atau malam saja mungkin saya memperbaikinya. Langsung kita harus saja. Dan tadi awal di bulan server kita sudah bisa. Misalkan saya memasukkan nama ini nama sembarang lah ya. Bisa dilihat. Di sini terbaca username atau password salah. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu di database-nya kita. Ya, passwordnya dulu apa? Kan tadi sebelumnya kita sudah buat nama ini, nama Farid dan Farid 1 dan 3. Terus kita jalankan saja lagi ke browser tadi. Di sini tulis nama Farid. Oke, sudah berhasil. Jadi ini kita bisa lihat tampilannya. Bisa lihat sendiri ini tampilannya, tampilan semuanya. Ada berupa tambah, logout, nama, edit. Kita sudah membuat dan berhasil membuat sebuah login untuk frontend dan API untuk backend. Yang kita coba nih, sudah berhasil membuat kedua fitur itu menjadi satu. Ini sudah bisa lihat sudah berhasil untuk menggunakan sebuah fitur yang dibuat. Oke teman-teman, sampai sini saja tutorial buatan login frontend dan API login backend yang sudah kita bahas sebelumnya. Semoga penjelasan yang saya sampaikan bisa membantu menambah pemahaman kalian tentang bagaimana proses login bekerja dari sisi frontend hingga ke backend. Dan terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Semoga itu bermanfaat. Saya Muhammad Farid. Sampai jumpa di video selanjutnya.